Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ukhtirianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ijtihad dan apa itu fatwa. Karena mungkin sebagian dari kita sudah tahu apa itu ijtihad dan fatwa, tetapi kebanyakan dari kita masih belum tahu makna dari ijtihad dan fatwa sendiri itu apa. Nah, di sini saya akan mengulas tentang pengertian dan ruang lingkup ijtihad dan fatwa tersebut. Untuk yang pertama, pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhud yang berarti al-masyaqqat. Al-masyaqqat sendiri artinya adalah kesulitan dan kesusahan. Nah, sebagaimana ini juga ada yang diterangkan dalam dalil Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina lam yajiduna illa juhdahum. Surah At-Taubah ayat 79, yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Kata al-jahd, seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Sedangkan dalam hal lain, Al-Ghazali merumuskan ijtihad dalam arti bahasa sebagai pencurahan segala daya usaha dan penambahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu kekuatan yang menghasilkan arti yang berat atau sulit. Nah, dari pengertian semacam itu, Muhammad Iqbal di waktu membicarakan prinsip gerak dalam struktur Islam mengidentifikasikan ijtihad dengan mujahadah. Nah, itu dia. Nah, seperti yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari keindahan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini di dalam dalil ini ada kata dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh. Nah, berusaha sungguh-sungguh ini dari kata ijtihad. Walladzina jahadu, ijtihad. Itu ya. Jadi usaha sungguh-sungguh atau yang dalam Al-Qur'an disebut dengan mujahadah sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakmungkinan seseorang menguasai keseluruhan paradigma secara universal. Itu dia pengertian dari ijtihad. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang pengertian fatwa. Nah, problema metodologis secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Diingat, itu adalah fatwa. Dan terminologi usul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat. Nah, dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat, yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum, gitu. Jadi singkatnya, ijtihad itu adalah bentuk usahanya, sedangkan fatwa itu bentuk pemikiran-pemikiran yang dilakukan. Itu singkat perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi antara ijtihad dan mujtahid. Jika tadi kita sudah membahas tentang pengertian ijtihad sendiri dan yang kedua tentang pengertian fatwa, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi ijtihad dan mujtahid ya, bukan ijtihad dan fatwa. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan badlu mujtahid wus'ahu fi talabil ilm bi ahkamis syar'iyah. Nah, jadi mengerahkannya seseorang mujtahid kepada segala kemampuan dan upayanya untuk mengurai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Nah, sedangkan Imam Ibnu Qudamah juga mendapatkan serupa dan hampir sama dengan definisi versi Imam Al-Ghazali. Sedangkan Imam Al-Baidawi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala upaya untuk menangkap hukum-hukum syariat. Kemudian yang secara umum dimaksud oleh ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang bernama
mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Itulah beberapa klasifikasi dari ijtihad dan mujtahid. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang biografi tokoh madhab dalam fikih. Yang mana tokoh-tokoh madhab dalam fikih itu ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada madhab Abu Hanifah, yang kedua ada madhab Imam Malik, yang ketiga ada madhab Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Yang pertama kita akan membahas tentang madhab Abu Hanifah. Yang mana madhab Abu Hanifah atau yang dikenal dengan An-Nu'am bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Nah, dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, jadi Abu Hanifah ini merupakan seseorang yang ketika itu termasuk golongan tabi'in atau generasi setelah sahabat-sahabat Rasulullah, yang ketika itu Abu Hanifah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Dan juga bertemu dengan sahabat-sahabat lainnya yang ketika itu mengikuti perang Badar. Dari situlah Abu Hanifah meriwayatkan hadis beserta sahabat-sahabat tersebut. Dan juga Abu Hanifah ini adalah orang pertama yang menyusun kitab-kitab fikih berdasarkan kesuciannya atau toharoh, sholat, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian dari situlah dari Abu Hanifah menyusun kitab-kitab tersebut diikuti oleh ulama-ulama lainnya, ulama-ulama setelahnya, yaitu Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Imam Malik. Nah, Imam Malik atau yang dikenal dengan Malik bin Anas bin Malik yang berkunyah Abu Abdillah dan berlakop atau dipanggil Imam Darul Hijrah. Nah, beliau dipanggil Imam Darul Hijrah itu di galeri Imam Darul Hijrah karena beliau itu tidak pernah keluar dari kota Madinah. Makanya beliau disebut dengan atau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Nah, kemudian Imam Malik ini lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Nah, mayoritas ulama itu berpandangan kepada Imam Malik itu 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Jadi beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas itu pelayan Rasulullah SAW ya. Pelayan Rasulullah SAW wafat. Jadi pelayan Rasulullah SAW wafat. Di sini Imam Malik baru lahir, dan Imam Malik ini berbeda dengan yang lainnya. Imam Malik ini dikenal oleh banyak orang sejak dalam kandungannya itu dikenal sebagai sosok yang mengagumkan, karena Imam Malik sendiri dalam kandungan itu biasanya kalau normalnya dalam kandungan 9 bulan, Imam Malik 3 tahun dalam kandungan. Nah, kemudian beliau rahimahullah meninggal pada usia 85 tahun pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Nah, jadi Imam Malik ini adalah seseorang asli Arab. Kemudian dari keluarganya pun juga asli keturunan Arab ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i inilah yang sering kita bicarakan dan pastinya orang-orang tahu tentang Imam Syafi'i. Nah, tapi tidak banyak juga orang yang tahu tentang biografi dalam tentang Imam Syafi'i itu. Nah, jadi Imam Syafi'i ini dikenal oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Nah, jadi singkatnya Imam Syafi'i itu adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara Hashim yang merupakan kakek Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i pada usia 13 tahun dikirim oleh ibunya untuk pergi ke Madinah. Yang ketika itu Imam Syafi'i disuruh berguru kepada seseorang ulama besar ketika itu, namanya Imam Malik. Kemudian setelah 2 tahun kemudian Imam Syafi'i juga berpindah tempat untuk menuntut ilmu juga, untuk berguru juga, berpindah tempat ke Irak ketika itu kepada murid-murid Abu Hanifah.
Nah, kemudian di sana Imam Syafi'i juga mempunyai dua dasar berbeda untuk madhab Syafi'i. Yang pertama adalah qaulunul qadim dan yang kedua ada qaulunul jadid. Nah, kemudian yang terakhir tentang Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal lahir Rabiul Awal 164 Hijriah atau 27 November 780. Wafat pada tahun 12 Rabiul Awal 240 Hijriah. Jadi beliau adalah seseorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marwa, saat ini bernama Mary, di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Jadi kunyahnya beliau dipanggil Abu Abdillah. Lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi di Baghdad, al-Baghdadi, atau Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Nah, inilah penjelasan tentang pengertian fatwa, ijtihad, klasifikasi ijtihad dan mujtahid, dan penjelasan dari tokoh-tokoh biografi dalam fikih. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf sekali bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.